Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Fatia Rahma Afiani, absen 15. Perkenalkan, nama saya Nurul Roma, absen 22. Saya Bella Dini Febriati, absen 5. Saya Salsabila Naila, absen 27 dari kelas 12 ATL 1. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan menjelaskan pemaparan materi mengenai Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau UU HPP. Selamat menyaksikan. Sebelum kita membahas lebih lanjut tentang UU HPP, apa sih sebenarnya UU HPP itu? UU HPP atau Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan merupakan bagian dari reformasi bidang perpajakan dengan tujuan untuk meningkatkan pembangunan nasional serta untuk memulihkan perekonomian Indonesia setelah terdampak oleh pandemi. UU HPP ini telah disahkan Presiden bersama DPR pada tanggal 29 Oktober tahun 2021 menjadi Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021. Kemudian UU HPP ini akan dilaksanakan mulai tahun pajak 2022. Slide selanjutnya yaitu tujuan dari UU HPP. Yang pertama, meningkatkan pertumbuhan dan mendukung percepatan pemulihan perekonomian. Yang kedua, yaitu mengoptimalkan penerimaan negara. Yang ketiga, mewujudkan sistem perpajakan yang berkeadilan dan berkepastian hukum. Yang keempat, melaksanakan reformasi administrasi, kebijakan konsolidatif, dan perluasan basis pajak. Yang kelima, meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak. Selanjutnya yaitu ada ruang lingkup UU HPP yang mencakup perubahan UU PPN yang berlaku pada 1 April 2022. Yang selanjutnya yaitu perubahan UU PPH yang berlaku pada tahun 2022. Perubahan UU KUP yang berlaku pada tanggal yang diundangkan. Yang keempat yaitu Ram Pengungkapan Istimewa yang berlaku pada 1 Januari sama dengan 30 Mei 2022. Yang kelima yaitu pajak karbon yang berlaku pada 1 April 2022. Keenam yaitu perubahan UU Cukai berlaku mulai tanggal diundangkan. Selanjutnya yaitu garis besar perubahan UU PPN. Yang pertama yaitu perubahan objek PPN. Barang dan jasa yang semula tidak dikenakan pajak pada UU HPP ini akan dikenakan PPN, namun dikenakannya secara selektif dan terbatas. Contoh non-BKP yang menjadi BKP yaitu 1. Barang hasil tambang yang diambil dari sumbernya langsung. Yang kedua yaitu barang kebutuhan pokok yang dibutuhkan oleh rakyat banyak. Untuk jasa sendiri yaitu jasa keuangan, jasa pendidikan, tenaga kerja, asuransi, dan lain-lain. Di antara dua barang dan jasa tersebut, ada yang memiliki bersifat strategis dan dibutuhkan oleh rakyat banyak. Maka dari itu, untuk pembangunan nasional, pemerintah akan memberikan fasilitas pajak kepada dua barang tersebut. Contoh barang dan jasa yang dikenakan fasilitas PPN yaitu ada dua. Barang kebutuhan pokok yang dibutuhkan oleh rakyat banyak. Yang kedua ada jasa seperti jasa keuangan, tenaga kerja, pendidikan, asuransi, dan lain-lain. Untuk barang hasil tambang sendiri, ia tidak dikenakan fasilitas PPN. Maka yang awalnya non-BKP akan tetap menjadi BKP tanpa ada pembebasan fasilitas PPN. Lalu yang kedua ada kenaikan tarif PPN. Latar belakang yang mendasari kenaikan tarif PPN ada dua. Yang pertama, tarif PPN yang masih di bawah rata-rata tarif global. Tarif global tersebut yaitu dikenakan sebesar 15,4%. Lalu ada negara OECD atau Organization for Economic Cooperation and Development yaitu sebesar 19%, yakni seperti negara Kanada, Amerika Serikat, dan Inggris. Lalu ada negara BRICS atau negara Brasil, Rusia, India, China, dan South Africa yang dikenakan tarif PPN sebesar 17%. Bahkan negara Indonesia pun masih di bawah tarif PPN dengan negara tetangga yang ada di Asia, seperti salah satunya Filipina dengan tarif PPN 12%. Lalu latar belakang yang kedua yaitu meningkatkan pendapatan Indonesia karena terdampak pandemi tahun lalu itu. Nah, dari UU HPP ini, pemerintah akan mengubah tarif PPN yang awalnya 10% menjadi 11% per 1 April 2022. Lalu 11% ini akan naik kembali menjadi 12% paling lambat 1 Januari 2025. Tarif PPN diatur paling rendah 5% dan paling tinggi sebesar 15%. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai perubahan UU Pajak Penghasilan atau PPH pada UU HPP ini. Perubahan yang pertama yaitu perubahan pada tarif pajak penghasilan orang pribadi.
pada ketentuan lama, lapisan tarif orang pribadi adalah 4 lapis. Namun, kini menjadi 5 lapis semenjak ada UU HPP. Pada ketentuan lama, golongan pertama tarif yaitu 0 sampai 50 juta dikenakan tarif 5%. Lalu pada ketentuan terbaru, batas atas tarif tersebut diubah menjadi 60 juta. Sehingga tarif terbaru golongan pertama yaitu 0 sampai 60 juta dikenakan 5%. Lalu pada ketentuan baru, tarif golongan kedua batas bawahnya berubah menjadi di atas 60 juta sama dengan 250 juta dikenakan tarif 15%. Yang sebelumnya di ketentuan lama batas bawahnya yaitu di atas 50 juta rupiah. Lalu pada golongan ketiga, baik di ketentuan lama maupun di ketentuan baru, rentang PKP dan tarifnya sama, tidak ada yang berubah, yaitu di atas 250 juta sampai dengan 500 juta rupiah dikenakan tarif sebesar 25%. Lalu pada golongan keempat, di ketentuan baru, rentang PKP berubah menjadi di atas 500 juta sampai dengan 5 miliar rupiah dikenakan tarif sebesar 30%. Yang mana di ketentuan lama, golongan 4 tarifnya itu tetap yaitu sebesar 30%, namun rentang PKP-nya hanya di atas 500 juta rupiah saja. Itu yang membedakan ketentuan lama dengan ketentuan baru, yaitu adanya golongan kelima di ketentuan baru, yaitu dari rentang PKP di atas 5 miliar dikenakan tarif sebesar 35%, yang mana di ketentuan lama tidak ada tarif tersebut. Kemudian, wajib pajak orang pribadi yang memiliki peredaran bruto tertentu tidak dikenai pajak penghasilan atas bagian penghasilan brutonya sampai dengan 500 juta rupiah dalam 1 tahun. Hal ini berlaku mulai 1 April 2022. Pada ketentuan sebelumnya, ketentuan ini dikenakan tarif PPh final sebesar 0,5%. Yang kedua yaitu perubahan tarif pada PPh badan. Tarif PPh badan pada ketentuan UU HPP terbaru ini ditetapkan sebesar 22%. Sebelumnya PPh badan pada tahun 2009 tarifnya sebesar 28%. Lalu mulai tahun 2010 tarif PPh badan menjadi sebesar 25%. Lalu pada tahun 2020 dan tahun 2021 tarif PPh badan turun lagi menjadi 22%. Rencananya pada tahun 2022 ini tarif PPh badan akan menjadi 20%, turun dari 22% di tahun 2021. Namun demi mempercepat pemulihan ekonomi Indonesia, pemerintah memutuskan untuk menetapkan tarif PPh badan di tahun pajak 2022 ini tetap sama menjadi 22% seperti tahun 2020 dan 2021. Lalu untuk pelaku usaha UMKM yang berbentuk badan dalam negeri akan tetap diberikan insentif berupa potongan tarif sebesar 50%. Kemudian apabila ada wajib pajak badan dalam negeri yang berbentuk perseroan terbatas atau PT, lalu memiliki saham yang disetor dan diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia minimal 40%, serta memenuhi persyaratan tertentu, diberikan penurunan tarif sebesar 3% dari tarif normal PPh badan. Pada ketentuan sebelumnya, penurunan tarif dikenakan sebesar 5%. Namun pada UU HPP di ketentuan terbaru ini, potongan hanya diberikan sebesar 3%. Kemudian yang ketiga yaitu PPh pada Natura. Di ketentuan terbaru UU HPP ini, Natura dapat dibiayakan kepada pemberi kerja selama Natura tersebut terkait dengan kegiatan 3M, yaitu menambahkan, menagih, dan memelihara penghasilan bagi pemberi kerja. Dan Natura tersebut merupakan penghasilan bagi penerima kerja atau pegawai. Ketentuan sebelumnya, Natura atau kenikmatan tersebut bukanlah biaya bagi pemberi kerja dan juga bukan penghasilan bagi penerima kerja atau pegawai. Namun, ada beberapa Natura atau kenikmatan yang bukan merupakan wajib bagi pegawai. Ada 5, yang pertama yaitu penyediaan makan minum bagi pegawai. Yang kedua, Natura di daerah tertentu. Yang ketiga, Natura karena keharusan pekerjaan. Yang keempat, Natura yang berasal dari APBD atau APBN. Dan yang kelima yaitu Natura dengan jenis atau batasan nilai tersebut. Pada ketentuan sebelumnya, penyediaan makan dan minum bagi pegawai serta Natura di daerah tertentu karena keharusan pekerjaan merupakan biaya bagi pemberi kerja, namun bukan merupakan penghasilan bagi penerima kerja atau pegawai. Yaitu
Indonesia. Ada dua pengaruh UU HPP bagi Indonesia. Pengaruh pertama yaitu pengaruh positif. Dengan adanya kenaikan tarif pajak menyebabkan adanya penambahan pendapatan negara yang diharapkan digunakan untuk pemulihan kesehatan di negara Indonesia. Contohnya yaitu pemberian vaksin gratis, lalu fasilitas karantina, obat-obatan, dan jasa kesehatan lainnya. Lalu percepatan pemulihan ekonomi di Indonesia. Diharapkan kondisi ekonomi Indonesia stabil sehingga harga pasar pun ikut stabil. Dan diharapkan juga daya konsumsi negara Indonesia pun ikut stabil. Lalu untuk pengaruh negatif, karena di dalam UU Perubahan memuat program amnesti pajak yang dianggap masyarakat hanya menguntungkan satu pihak, yaitu di mana UU tersebut memuat pengurangan denda bagi pengguna pajak. Lalu akan adanya penambahan beban administrasi bagi perusahaan, salah satunya menerbitkan faktur pajak. Lalu yang ketiga, memungkinkan berkurangnya daya tarik pembeli terhadap barang non-PKP yang menjadi PKP tanpa adanya pembebasan fasilitas. Contohnya, pengiriman uang dengan wesel pos. Lalu, pendapat kelompok kami tentang UU HPP ini. Menurut kami setuju dengan adanya kebijakan UU HPP ini. Walaupun tarif PPN dan PPH naik, diharapkan keputusan ini bisa menjadi penolong Indonesia di saat ekonomi Indonesia mulai memburuk karena pandemi. Meskipun terdapat kenaikan tarif, tetapi pemerintah tetap memberikan fasilitas bebas pajak kepada rakyat. Kenaikan tarif ini menjadi salah satu cara kita untuk membantu negara dalam memulihkan perekonomian. Oleh karena itu, sesuai dengan slogan pajak kita untuk kita, tarif 1% yang kita bayar lebih untuk PPN bisa sangat berarti bagi kita. Karena itu, sesuai dengan slogan pajak kita untuk kita, tarif 1% yang kita bayar lebih untuk PPN bisa sangat berarti bagi kita maupun rakyat Indonesia yang lain demi mencapai kesejahteraan bersama. Maka kesimpulan yang dapat kita ambil dari materi kali ini yaitu Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan UU HPP merupakan bagian dari reformasi bidang perpajakan dengan tujuan mendukung percepatan pembangunan nasional serta pemulihan ekonomi Indonesia. Ruang lingkup perubahan dalam UU HPP diantaranya yaitu perubahan UU PPN dan UU PPH. Perubahan dalam UU PPN diantaranya perubahan objek PPN dan kenaikan tarif PPN. Sedangkan perubahan UU PPH adalah perubahan tarif pada PPH OP, PPH badan, dan PPH atas natura. Pengaruh UU PPH terhadap Indonesia yaitu berperan penting dalam pemulihan ekonomi dan pendapatan negara yang terdampak pandemi. Dan menurut kelompok kami setuju terhadap UU PPH tersebut karena UU tersebut berperan besar dalam membantu negara mendanai kebutuhan di situasi pandemi. Sekian pemaparan materi dari kami mengenai UU HPP. Terima kasih telah menyaksikan. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.